Halo, kembali lagi di Fungsional Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal uji kompetensi PPG PJOK tahun 2025-2026. Namun sebelum membahas soal-soal, kita akan masuk ke pembahasan kisi-kisi soal uji kompetensi PPG PJOK. Di sini kita akan membahas tentang soal UPPPG PJOK, uji pengetahuan PJOK, dan pembahasan. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita akan membahas tentang kisi-kisi dan materi uji kompetensi guru PJOK. Yang pertama, perencanaan pembelajaran PJOK berbasis kurikulum merdeka, menguji kemampuan menyusun tujuan pembelajaran PJOK yang memuat dimensi motorik, nilai karakter, serta integrasi profil pelajar Pancasila, termasuk penyusunan alur tujuan, modul ajar, dan RPP yang kontekstual sesuai jenjang pendidikan. Yang kedua, strategi dan metode pembelajaran gerak dasar dan permainan. Fokus pada penerapan pendekatan saintifik, inquiry, bermain sambil berjalan, dan diferensiasi dalam pembelajaran motorik dasar, permainan bola besar atau kecil, dan atletik. Yang ketiga, asesmen kinerja dan penilaian autentik dalam PJOK. Menilai kemampuan guru menyusun rubrik keterampilan motorik, jurnal observasi sikap, serta asesmen reflektif berbasis proses, bukan hanya hasil akhir. Yang keempat, ilmu anatomi dan fisiologi dasar. Ujian pada pemahaman otot, sendi, sistem peredaran darah, dan dampaknya terhadap aktivitas jasmani siswa, termasuk prinsip pemanasan, latihan beban, dan pemulihan. Yang kelima, kesehatan, gizi, dan kebugaran jasmani. Menguji konsep kesehatan personal, kebersihan, pola hidup sehat, gizi seimbang, serta cara mengembangkan kebugaran jasmani melalui program latihan. Yang keenam, manajemen kelas dan keselamatan belajar PJOK. Fokus pada pengaturan ruang atau lapangan, alat peraga, pengawasan aktivitas fisik, serta prosedur pertolongan pertama atau P3K dalam konteks kegiatan fisik di sekolah. Yang ketujuh, pengenalan cedera dan pencegahannya. Soal mencakup jenis cedera olahraga ringan yang sering terjadi di sekolah, penyebabnya, dan tindakan pencegahan atau primer yang harus dilakukan oleh guru PJOK. Yang kedelapan, integrasi nilai-nilai karakter dan kerjasama tim. Menguji kemampuan guru dalam menanamkan nilai sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan empati melalui permainan dan aktivitas kelompok. Nomor 9, materi PJOK lintas jenjang, SD, SMP, SMA, atau SMK. Ujian pada perbedaan, pendekatan, dan materi PJOK yang sesuai dengan karakteristik usia peserta didik setiap jenjang, termasuk pemilihan bentuk aktivitas dan evaluasinya. Yang ke-10, pembelajaran PJOK inklusif dan diferensiasi. Soal menguji kemampuan guru dalam merancang aktivitas fisik untuk siswa dengan kebutuhan khusus, serta adaptasi pembelajaran berdasarkan kemampuan dan latar belakang siswa. Yang ke-11, pemanfaatan media dan teknologi dalam pembelajaran PJOK, mencakup penggunaan video analisis gerak, aplikasi kebugaran, atau simulasi digital untuk mendukung proses belajar PJOK, baik dalam luring maupun daring. 12. Etika profesional guru PJOK dan Situational Judgment Test atau SJT. Studi kasus mengenai pengambilan keputusan dalam situasi dilematis di lapangan, interaksi dengan siswa, kolaborasi dengan guru lain, serta etika profesi sebagai pendidik. Selanjutnya, contoh soal UKOM guru PJOK. Soal nomor 1, seorang guru PJOK ingin menyusun tujuan pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek keterampilan gerak, tetapi juga mengintegrasikan nilai tanggung jawab dan gotong royong dalam kegiatan permainan tradisional. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam modul ajar dan RPP yang relevan dengan kebutuhan murid kelas 4 SD. Pendekatan tersebut menunjukkan implementasi dari A. Perencanaan pembelajaran berbasis dimensi motorik, karakter, dan profil pelajar Pancasila. B. Strategi pembelajaran berbasis saintifik dan inquiry. C. Asesmen reflektif berbasis proses. D. Pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. E. Materi lintas jenjang dalam proses pendidikan jasmani. Jawaban yang benar adalah A. Perencanaan pembelajaran berbasis dimensi motorik karakter dan profil pelajar Pancasila. Pembahasan, soal ini menekankan pada integrasi antara kemampuan motorik dan nilai karakter, yakni tanggung jawab dan gotong royong, yang merupakan bagian dari dimensi profil pelajar Pancasila.
Penyusunan tujuan hingga RPP yang kontekstual mencerminkan perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka sesuai dengan kompetensi guru PJOK. Soal nomor 2, dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK, guru menggunakan permainan bola kecil dengan pendekatan bermain sambil belajar. Siswa diminta mengeksplorasi gerak dasar memukul dan melempar melalui modifikasi alat dan aturan main, serta diminta merefleksikan pengalaman belajarnya. Strategi ini paling tepat menggambarkan A. Asesmen autentik berbasis proses, B. Perencanaan RPP tematik integratif, C. Model pembelajaran langsung, D. Latihan teknik dan drill konvensional, E. Pendekatan saintifik dan diferensiasi dalam permainan motorik dasar. Jawaban yang benar adalah E. Pendekatan saintifik dan diferensiasi dalam permainan motorik dasar. Guru menerapkan strategi yang mengajak siswa bermain sambil belajar, memodifikasi alat dan aturan, serta melakukan refleksi. Ini mencerminkan pendekatan saintifik dan diferensiasi yang berfokus pada proses eksplorasi dan penguatan gerak dasar, sebagaimana tercantum dalam strategi pembelajaran gerak dasar dan permainan. Soal nomor 3, saat melakukan penilaian praktik lari cepat, guru PJOK menyusun rubrik yang mencakup aspek teknik start, fase akselerasi, dan postur tubuh saat berlari. Guru juga mencatat sikap siswa terhadap instruksi dari teman selama latihan. Jenis penilaian yang dilakukan guru termasuk dalam kategori A. Penilaian kognitif dan afektif secara bersamaan, B. Asesmen kinerja dan autentik berbasis rubrik dan observasi, C. Evaluasi sumatif terhadap akhir pembelajaran, D. Ujian tertulis dan praktik dalam penilaian integritas, E. Penilaian objektif melalui tes pilihan ganda dan praktik. Jawaban yang benar adalah B. Asesmen kinerja dan autentik berbasis rubrik dan observasi. Pembahasan penggunaan rubrik untuk menilai aspek keterampilan praktik dan observasi sikap siswa menunjukkan asesmen kinerja dan autentik. Pendekatan ini menilai proses serta sikap siswa, bukan sekedar hasil akhir, dan merupakan bagian penting dalam asesmen autentik PJOK. Soal nomor 4, seorang guru PJOK mengamati siswa sering mengalami kram otot saat melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Setelah ditelusuri, mayoritas siswa tidak melakukan pemanasan secara benar dan mengonsumsi air yang kurang sebelum pelajaran dimulai. Berdasarkan ilmu anatomi dan fisiologi, guru seharusnya mengajarkan pentingnya A. Teknik lari cepat dan latihan interval, B. Pola tidur sehat dan kebugaran jantung, C. Pemanasan, hidrasi, dan pemulihan sebelum dan sudah latihan, D. Strategi bermain tim dalam bola besar, E. Aktivitas motorik kasar untuk siswa inklusi. Jawaban yang benar adalah C. Pemanasan, hidrasi, dan pemulihan sebelum dan sudah latihan. Pembahasan masalah kram otot akibat kurang pemanasan dan hidrasi menunjukkan pentingnya pengetahuan tentang prinsip fisiologis dasar. Guru harus menekankan pentingnya pemanasan, hidrasi, dan pemulihan sebagai langkah pencegahan cedera yang termasuk dalam kompetensi anatomi dan fisiologi dasar. Soal nomor 5, dalam perancangan aktivitas PJOK untuk siswa inklusif di kelas 5 SD, guru menyesuaikan alat, ruang gerak, dan aturan main agar siswa dengan keterbatasan motorik dapat tetap berpartisipasi aktif di permainan estafet. Pendekatan ini menunjukkan A. Pembelajaran berbasis teknologi digital, B. Penilaian autentik berbasis hasil akhir, C. Strategi drill teknik dalam kelompok, D. Etika profesional dalam pengawasan, E. Pembelajaran inklusif dan adaptif sesuai kebutuhan peserta didik. Jawaban yang benar adalah E. Pembelajaran inklusif dan adaptif sesuai kebutuhan peserta didik. Pembahasan soal ini menekankan adaptasi pembelajaran agar siswa berkebutuhan khusus tetap terlibat aktif. Pendekatan seperti ini menunjukkan penerapan pembelajaran inklusif dan diferensiasi yang menjadi bagian penting dari kurikulum PJOK berbasis kebutuhan siswa. Baik, jika teman-teman ingin mendapatkan paket soal PPG PJOK, bisa masuk ke sistem CAT, kemudian gunakan email dan password yang sudah didaftarkan untuk menjadi akun fungsional.id. Setelah itu, bisa masuk ke menu paket pembelian, kemudian cari, nah, di sini
kita bisa memilih paket uji kompetensi PPG, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, klik ambil sekarang, dan pilih pembayaran yang kalian perlukan. Terima kasih. Itulah beberapa soal yang akan muncul pada tes PPG PJOK. Jika kamu ingin berlatih ratusan soal menggunakan simulasi berbasis CBT berstandar nasional, kamu bisa kunjungi fungsional.id. Kamu bisa mengerjakan ratusan soal lengkap dengan pembahasannya, dan dapat dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Terima kasih.